apa saja dan bisa setiap saat ditendang dari lapangan kerja karena tidak punya skill yang tinggi. Tidak ada jaminan masa depan. Mereka adalah kelas paling bawah dalam strata sosial. Saya membayangkan pendidikan kita ternyata membentuk orang-orang yang seperti itu. Cemas, sangat perasaannya itu sangat genting. Saya dapat apa enggak? Lihat bagaimana mereka sampai harus melewati hal-hal yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Ke dukun, ke tempat mbahnya, cium tangan. Apa hubungannya mbah itu sama nilai? Kan nggak ada. Apa hubungannya mbah itu sama sistem birokrasi pendidikan? Kan nggak ada. Itulah justru yang dididik oleh orang tuanya pada si anak. Ini ada sesuatu yang sistem pendidikan yang sangat menekan, memaksa orang sampai melakukan hal-hal yang ini kan sudah survival mechanism sebetulnya. Itulah salah satu karakter dari prekariat, di mana mereka mengeksplorasi atau berada pada survival mechanism terus-menerus. Prekariat seperti apa di masa depannya? Apakah kecemasannya masih sama, ataukah sudah hilang? Seperti apa mereka, bagaimana hubungan dengan orang tuanya? Karena itu faktor yang sangat penting kan ternyata bisa kita simpulkan bahwa keluarga itu memainkan peran sangat besar dalam memberikan pendidikan yang tidak yang tidak dinyatakan bukan bagian dari pelajaran formal lah, gitu. Justru itu lebih besar. Gitu. Mungkin sedikit saya singgung juga soal teknis masuk ke format dokumenter seperti ini dan sebagainya gitu ya. Biasanya orang menganggap dokumenter seperti ini disebut observasional. Observasional itu adalah dokumenter di mana sang filmmaker melakukan observasi tanpa dia ambil di hadapan. Nggak muncul. Kalau Michael Moore kan dia muncul. Kalau teman-teman pernah lihat. Juga tidak ada voice over, narator yang menceritakan ini adalah SMP Negeri 5. Nggak ada yang seperti itu. Itu biasanya disebut sebagai eksposisi karena dijelaskan satu demi satu. Biasanya yang eksposisi itu sifatnya sangat dia untuk membangun pengetahuan informatif. Kamera ada tapi mereka merasa nggak ada kamera sehingga mereka nggak acting out, nggak pura-pura. Kadang-kadang kan mereka menjadi diri sendiri tapi kan bisa bergaya-gaya kan karena ada kamera kan, ada di situ saya gaya kita angle-nya jelek kalau dari sini saya begini misalnya. Itu kan juga adalah kesadaran terhadap kamera. Biasanya proses yang observasional itu lebih sulit untuk dibuat karena butuh kepercayaan narasumber atau subjek dalam hal ini. Mereka sampai bisa nyaman, bisa sampai bertindak seperti apa adanya, mau berbagi kehidupan, karena kan bagaimanapun mereka mengekspos kehidupannya ke kita kan. Sampai masuk ke kamar tidur, mengetahui masalah-masalah mereka, konflik mereka dijudge oleh kita kan. Kita menjudge bahwa mereka nggak rasional datang ke dukun misalnya. Itu kan sebuah judgement dari penonton dalam hal ini. Mau nggak mau itu terjadi. Dan sang filmmaker ketika menempatkan kamera itu adalah proses yang selalu terjadi. Ketika sudah ada kamera, sudah ada dia mengantarai hidup orang dengan penonton. Orang kan hidupnya nggak ada narasinya, nggak ada ceritanya. Tapi sama si Aryani dibikinin cerita, kesannya. Kalau keseharian kita juga kalau dibikinin, kalau diedit bisa ada ceritanya kan? Sehari-hari sih enggak. Jadi itu sebuah prinsip dalam dokumenter yang sebetulnya saya selalu mengulang-ulang. Jangan beranggapan bahwa dokumenter itu terus kebenaran. Ya tidak, itu narasi, cerita, sama aja seperti fiksi. Kan banyak yang nggak muncul dari hidup mereka. Banyak yang, ya mungkin, ya, dan penting juga satu hal juga yang suka keliru dokumenter adalah kita suka salah beranggapan bahwa dokumenter itu cabang jurnalistik, cabang jurnalisme. Itu juga pandangan keliru, karena itu spesiesnya beda. Jurnalisme itu mengejar momen, dia punya standar verifikasi, artinya dia harus bisa dibuktikan, dia harus menganut prinsip-prinsip etika tersendiri. Dokumenter storytelling, dia storytelling. Dalam beberapa kasus, dia meminta sang narasumber atau subjek untuk pura-pura menjadi dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Ini menurut saya sedikit tadi juga sudah disinggung sama Mas Erik bahwa ada satu tekanan dari masyarakat yang lebih besar. Dan kenapa Layus perlu berkembang? Saya pilih sebagai title karena saya sebenarnya ingin membangunkan orang tua yang tidur. Orang tua tidur, ini loh, sadar gak sih sekolah udah kayak begini, tapi di bawah kesadaran orang tua, unconscious condition,
orang tua justru menekan anak kompetisi, berprestasi, to be the best, apapun. Kalau kita lihat di sini itu adalah orang tua justru salah satu bagian dari yang menekan si anak. Jadi itu kenapa saya memilih Layu Sebelum Berkembang. Mungkin harapannya adalah film ini bisa menjadi satu studi khususnya buat pengambil kebijakan, decision maker, bahwa menjadi anak-anak itu tidak mudah. Itu salah satu point of view dari saya, kenapa saya juga mengambil sudut pandang ini. Dan saya juga mempunyai anak yang masih sekolah dasar. Saya sendiri sebagai orang tua nggak gampang. Saya merasa nggak gampang bahwa saya juga diintervensi oleh pihak sekolah. Saya harus ikut tanda tangan kalau anak saya mengerjakan PR, anak saya dapat 0, saya harus tahu, dapat 10 harus tahu, dan termasuk hal-hal yang lain yang itu saya harus belajar juga menjadi orang tua ketika mengerjakan PR. Saya harus berada di situ. Jadi saya udah nggak bisa lagi untuk bebas. Saya harus ikut mengkontrol. Jadi pendidikan sekarang terutama yang bersifat akademis, orang tua juga harus ikut campur, terutama juga harus ngasih extra lesson, dan itu juga ruang. Jadi itu salah satu hal yang menjadi harapan saya, bahwa saya ingin membangunkan para orang tua bahwa walaupun itu bukan berarti dua protagonis itu mati dalam secara harafiah ya, atau layu secara harafiah. Ini adalah satu sistem yang saya ingin membangunkan aja, dan satu judul harus agak catchy, harus agak mantap. Hadir di sini adalah ahli film ya, tapi film ini bagus, tepat untuk di-share kepada para orang tua. Saya tidak melihat itu caranya membuat film. Mungkin kalau Mas Arik memberi sebuah film, tapi saya melihat isi pesan yang disampaikan oleh film itu. Yang dia tulis. Jadi sebetulnya dokumenter itu juga ya storytelling. Cuma dia berusaha seimbang fakta dengan interpretasi 50-50 begitu. Tidak nol faktanya begitu. Kalau film storytelling ada yang fiksional hampir sepenuhnya begitu. Soal jurnalisme dan dokumenter, saya hanya ingin bertanya, mungkin diberikan tools buat kita ini bagaimana melihat lancar, terus keluarganya begitu sehingga absurditas Tuhan nampaknya juga tidak terbukti. Akhirnya tidak, ternyata ya kalau mau lulus dan berhasil ya memang harus lebih banyak mengaji yang baik dan berdoa itu tapi doa di sekuler lebih lihat ada dukun dan sebagainya sebagai perantara dia untuk berdoa, sama-sama sebagai dia juga melihat Tuhan dalam bentuk yang lain melalui. Ternyata dapatnya lebih rendah gitu. Saya berharap dapat 29 waktu itu NEM-nya, tapi ternyata dapatnya 27, dan itu cukup merepotkan untuk mendapatkan SMA yang bagus. Jadi kita memang waktu itu cari kemana-mana, dan pengalamannya persis sama kayak Ibu Kiki waktu itu. Jadi memang pas nonton jadi ingat perjuangan ibu, perjuangan saya juga, dan itu justru memang yang membuat saya jadi, oh berarti nanti ketika dari SMA mau ke kuliah, saya nggak boleh merepotkan ibu lagi gitu. Dan memang tekanannya terasa sekali gitu, karena nggak enak sama ibu misalnya, atau karena jadi repot segala macam, itu jadi ya sulit gitu waktu. Ada hambatan-hambatan, tergantung pada iklan, tergantung spot, segala macam pertimbangan yang sebetulnya di luar pertimbangan konten dan di luar pertimbangan kita sebagai publik yang berhak atas sesuatu yang tidak semata-mata komersial. Saya percaya itu. Jadi dan sebetulnya TVRI kita memungkinkan, karena dulu pernah punya program-program yang sangat-sangat bagus tahun 80-an, 70-an, 80-an. Pasti ada satu dua yang bagus-bagus sekali. Dan salah satu pembuat film dokumenter Indonesia 80-an namanya Johan Teranggi, mungkin belum pernah dengar nama itu. Dia pernah produksi buat NHK, BBC dan sebagainya. Dia adalah salah satu yang di Indonesia termasuk pelopor, orang pertama yang bikin film dokumenter panjang seperti itu. Artinya secara kapasitas kita punya kapasitas yang tinggi. Ada ini ya, ada. Oke, thanks ya, Rik ya. Kita tahan hari ini, bentar ya. Thanks ya, thank you ya. Memang begitulah pendidikan kita.
Wahyu sebelum berkembang. Hanya dua kalau buat saya lihat dari pendidikan. Dilihat dari kacamata pendidikan ya. Hanya dua sebenarnya pendidikan. Menjinakkan atau membebaskan. Ini satu awal yang membuat membuka mata kita tentang betapa mengerikannya masalah pendidikan di sekitar kita ya. Lagi-lagi terima kasih para Mbak Adriani. Bulan depan kita akan nonton film mengenai apa? Amour kalau nggak salah, itu film terbaik untuk bahasa Inggris, bahasa non Inggris, film Prancis ya, mengenai loyalty pasangan gitu, memenangkan hadiah Oscar untuk film asing terbaik tahun lalu. Drama.